Jadi berita ini memang sudah tersebar, tapi sebenarnya mereka selain karena kekeringan, karena ada kesalahan sistem ya di dalam pengaturan air itu. Dan saya lihat memang ada kepanikan pembelian air untuk di sana. Tapi saya kira ini tidak berpengaruh di Indonesia. Indonesia selama ini masih aman, saya sudah pantau ke anggota-anggota, rata-rata mereka masih cukup dan tidak ada gangguan apapun di Indonesia, seperti itu. Nah, sebenarnya pangsa pasar air minum dalam kemasan sendiri di Malaysia dan juga comparing tuh apa yang kita punya di Indonesia itu seperti apa sebenarnya? Sebetulnya kita kalau ekspor ke Malaysia tidak terlalu besar ya. Tahun lalu kita ekspor ke Malaysia itu hanya sekitar 200.000 US dollar. 200.000 US dollar masih jauh. Itu dalam setahun, Pak? Dalam setahun, masih kecil karena banyak yang mulai ekspor tahun lalu ya. Beberapa sudah mulai ekspor, tapi volume masih kecil. Masih lebih besar Singapura. Singapura tahun lalu kita ekspor 1,6 juta US dollar ya. Dan Timor Leste bahkan lebih tinggi. Kita ke Timor Leste itu sampai 6 juta US dollar. Sampai 6 juta US dollar ke Timor Leste, Singapura 1,6, Malaysia sekitar 200 ribuan, 207 ribu lah tepatnya. Dan saya lihat sebenarnya air ini memang bukan komoditi yang mudah untuk ekspor karena logistiknya mahal ya. Logistiknya mahal, harganya cukup bersaing ya. Nah, sehingga tidak terlalu banyak diekspor sebenarnya. Dalam hal ini secara data sendiri untuk dari Indonesia ekspor air mineral kemasan itu ke negara paling banyak berarti Timor Leste atau seperti Timor apa, Leste, Pak? kalau di ASEAN di Timor Leste sampai 6 juta US dollar. Sebenarnya ekspor ini sangat kecil sekali ya karena kita di dalam negeri volume AMDK itu air minum dalam kemasan itu mencapai 30 miliar 30 miliar liter. 30 miliar liter, bayangkan itu 30 miliar liter sangat besar sekali pasar AMDK di Indonesia. Jadi kalau ekspor hanya sekitar 6 juta US dollar untuk Timor Leste, kemudian Singapura 1,6 juta itu sebenarnya tidak terlalu besar sebenarnya. Masih begitu jauh dibandingkan konsumsinya masih ada 30 miliar liter ya. Baik, nah dalam hal ini kan sebenarnya juga 30 miliar itu tuh luar biasa banyak ya. Benar. Pak ya. Apakah ini juga sebenarnya berhubungan dengan mereka masyarakat Indonesia yang memang kecenderungan jika meminum memang orientasinya adalah air minuman kemasan ataupun galon dan lain-lainnya dibandingkan negara lain yang sudah memiliki tap water gitu ya. Ya benar, jadi karena Indonesia belum tersedia tap water yang untuk drinkable yang bisa diminum dan juga banyak daerah-daerah yang kekurangan air bersih. Sehingga air minum dalam kemasan ini menjadi andalan. Dan ini sebetulnya peranan dari pelaku usaha di industri air minum dalam kemasan sangat besar sekali ya. Karena dengan demikian ketersediaan air minum yang untuk kesehatan, untuk yang aman itu tersedia. Kita bayangkan banyak daerah-daerah yang kekeringan atau sulit air bersih. Kalau tidak ada air kemasan tentunya mereka akan kesulitan. Apalagi dengan gaya hidup sekarang ya. Orang mau praktis dan kemudian tidak ada waktu untuk menanam air di rumah dan lain sebagainya. Tentunya ini menjadi solusi dari industri air minum dalam kemasan untuk menyediakan air minum yang aman, bersih, sehat seperti itu. Baik, lalu bagaimana dengan prospek industri AMDK sendiri di Indonesia? Per sekarang datanya di 30 miliar liter ya Pak, itu juga sudah luar biasa banyak. Nah, kedepannya seperti apa mungkin prospeknya dan apakah potensi sumber daya air bersih di Indonesia juga masih abundant, Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat sumber sekarang masih cukup banyak. Tapi memang kita harus waspada. Pemerintah sudah banyak mengatur ya, itu izin SIPA ya, izin pengambilan air dalam air bawah tanah maupun air permukaan sudah diatur oleh pemerintah, ada undang-undangnya dan ada peraturan pemerintahnya dan itu sangat ketat sekali izinnya. Dan kita juga diwajibkan untuk memperhatikan sustainability dari ini, kemudian dibatasi misalnya maksimum berapa persen dari kapasitas yang ada air yang boleh itu semua sudah ada di dalam aturan-aturan dari PP maupun Permen dan lain sebagainya semua sudah diatur. Jadi ini untuk menjaga sustainability dari air itu sendiri. Dan tentunya pemerintah dan dunia usaha terus bekerja sama bagaimana supaya
ini tidak terjadi kekurangan bahan baku tersebut. Market share sudah besar Pak ya untuk AMDK di Indonesia. Tapi tadi Anda bilang juga kalau misal ekspor, mungkin ekspor spesifik itu ada tantangan berupa logistik. Nah, kedepannya kalau pengembangan industri AMDK sendiri di dalam negeri itu tantangannya apa? Karena saya juga misalnya kalau saya pergi dari Jakarta keluar kota, saya melihat ada beberapa air mineral kemasan yang memang air mineral lokal Pak. Apakah sebenarnya penyebab tumbuhnya air mineral lokal itu karena masalah logistik atau memang masalah sumber daya airnya dekat dan lain-lain, seperti apa sebenarnya ekosistem industrinya? Saya lihat strategi dari para pelaku usaha sudah tepat ya saat ini, banyak membuat industri-industri itu di daerah. Sekarang sudah ada kira-kira di 30 provinsi ya yang produksi air minum dalam kemasan dengan lebih dari 1.100 merek. 1.100 perusahaan yang memproduksi air minum dalam kemasan dengan lebih dari 2.000 merek air minum dalam kemasan. Dan ini kenapa dilakukan strategi ini? Karena memang masalah logistik lagi-lagi. Karena mahal ya, transportasi air itu kan mahal. Apalagi kalau yang galon isi ulang ya, itu kan juga harus transportasi dan harus kembali. Jadi transportasinya harus hitung 2 kali. Ya. Masih lebih mending yang air yang sekali pakai ataupun yang dalam botol, dalam cup itu kan sekali pakai dibuang seperti itu. Nah, ini yang strategi dari pelaku usaha itu membuat unit-unit usaha kecil, pabrik kecil-kecil di daerah supaya logistiknya murah. Tapi tantangannya adalah sumber airnya. Sumber airnya memang tidak mudah, tidak semua daerah punya sumber air yang cukup bagus, ya. Apalagi kalau itu sumber air yang mata air ya itu sangat jarang sekali. Oleh sebab itu tantangannya di sana.